Oke, baik kawan-kawan. Ini untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan di komentar di YouTube ya. Masih ada yang bertanya gitu, mungkin masih belum mengerti gimana sih cara bikin head gitu ya. Nah, ini saya kasih patokan untuk ranking standar lah, biar gampang dimengerti gitu. Nah, di head ranking standar itu volumenya ini 14 cc, 14 mili lah. Nah, tinggi exhaustnya ranking itu 28, pistonnya derajatnya itu 14 gitu. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja, diameternya 58, squeeze-nya 14. Nah, squeeze sama diameter nyesuaiin dengan piston ya gitu. Kalau pistonnya derajatnya 13 ya 13, kalau pistonnya derajatnya 12 ya 12 gitu. Karena masing-masing merek piston itu beda-beda derajatnya. Nah, kalau untuk PIM itu 14. Kalau untuk NPP itu kalau nggak salah berapa, 13,5 apa ya, dekat-dekat antara 14 juga lah. Nah, di sini tuh ada volume. Nah, volume yang ada di head ini dia buat nentuin rasio kompresi. Semakin di sini volumenya sedikit gitu. Kan standar 14 tuh, misalkan dibikin jadi 13. Nah, rasio kompresinya jadi semakin tinggi. Nah, semakin tinggi kompresi kalian butuh bahan bakar yang oktannya juga lebih tinggi gitu. Nah, rasio standarnya di motor ranking ini, rasio kompresi itu 6,9 banding 1 gitu. Itu standarnya ya. Nah, maka ketika ada orang yang bloknya di porting, exhaustnya ditinggiin gitu, pasti dia bubut head, disempitin lagi nih si ruang bakar itu. Buat apa? Buat nyesuaiin rasio kompresinya. Karena kalau di dua tak ya, buat nyari rasio kompresi itu adalah kita ngitung volume ruang kompresi. Ruang kompresi itu didapat dari mana? Dia tinggi exhaust, dihitungnya ya, diameter ini boring itu diameter. Caranya adalah 3,14 rumusnya ya, dikali diameter piston pangkat 2. Nah, diameter piston ini adalah 58. Berarti 3,14 dikali 58 dikali 58 dikali tinggi exhaustnya berapa? Ranking itu standar 28. Terus dibagi 4000. Nah, hasilnya kita tambah volume yang ada di sini. Nah, volume yang ada di sini adalah standarnya itu 14. Nah, sama dengan hasilnya berapa? Terus dibagi 14 lagi, hasilnya berapa? Nah, itulah rasio kompresi di ranking gitu. Nah, tapi jangan lupa di ranking ini dia ada tonjolan nih, si piston ini nih. Berarti dia juga nambah volume gitu. Gitu. Kalau kita ukur di sini 14 gitu, itu kan rata, nggak ada jenongnya piston neken gitu kan. Nah, tapi kita udah tahu kan rasio kompresinya tuh 6,9 berbanding 1. Nah, dari hasil itu tinggal kita tambah 0, berapa nih supaya jadi 6,9 banding 1 gitu. Nah, itulah kita dapat volume tonjolan piston ini adalah sekian gitu. Misalkan kalian hitung nih, ini 14. Terus volume yang di sini ditambah ini dibagi ini, hasilnya misalkan 6,2 banding 1. Nah, berarti kan wah, salah nih. Katanya kan 6,9. Nah, itu tadi
karena di sini ada jenong piston kan tinggal tambah. Jadi untuk menuju 6,9 itu kurang berapa? Atau harus ditambah berapa gitu. Kan 6,2 banding 1 jadi 6,2 buat jadi ke 9 berapa? Berarti ditambah 3 gitu. 3 ditambah 9 tambah 0,7. Jadi tinggal tambah kalian 0,7. Jadi kalian tahu volume piston di sini nih, jenongnya nih 0,7 gitu. Jadi setiap kalian rubah head, terus porting exhaustnya, nah, terus kalian pengen ukur nih pakai kaca di sini, tutup, diratain, ukur berapa volume di sini, nah, sampai penuh. Terus volume silinder ditambah volume head dibagi volume head, nah, hasilnya berapa? Nah, hasil itu ditambah dengan 0,7 gitu. Nah, hasilnya berapa? Nah, itulah rasio kompresi di motor kalian gitu. Nah, kalau untuk harian saya saranin ya, kalau masih pakai bensin Pertalite, Pertamax gitu, kompresinya jangan tinggi-tinggi. 7,7 banding 1 udah cukup sih menurut saya. Kalau untuk harian gitu, jangan tinggi-tinggi kompresi kalian gitu. Karena ketika kalian rubah nih, kompresi kalian jadi tinggi gitu dari standarnya. Nah, yang namanya gear nih udah pasti ikut berubah gitu. Dia jadi terlalu enteng gitu. Ini gearnya mesti turun. Yang tadinya 1537 dia jadi terlalu enteng motor tuh kalau kompresi naik. Nah, kalian ribet lagi biayanya, beliin lagi gear. Ini kalau cocok, kalau enggak nah, kan sayang-sayang. Nah, gitu ya. Semoga dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.